Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di malam hari ini? Semoga kalian dalam rekondisi baik-baik saja ya teman-teman. Dan saya doakan kita semua diberi umur panjang serta rezeki yang melimpah. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya teman-teman, tidak luput secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan malam hari ini teman-teman, untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency. Tapi sebelum kita lanjut, alangkah baiknya ya teman-teman ya, kalian amati juga salah satu faktor penyebab altcoin dan Bitcoin ya. Kita berbicara altcoin aja ya. Penyebab altcoin ini mengalami penurunan dan susah untuk naik. Yang pertama terjadi adalah Fear and Greed Index-nya teman-teman, ini mengalami penurunan. Jadi mayoritas pada posisi fear ya, ketakutan. Yang kedua, market cap secara globalnya juga mengalami penurunan. Terakhir kita bahas di area 1.700 billion. Kali ini berada di area 1 triliun 500 billion. Dan yang paling sangat-sangat berpengaruh adalah ini, Bitcoin dominance. Kalian bisa melihat ya sendiri, Bitcoin dominance ini teman-teman ya. Ini dia masih tinggi, berada di area 48,4 ya. Ketika Bitcoin dominance ini tinggi, Bitcoin price-nya turun, itu alhasil altcoin mengalami penurunan atau dump juga teman-teman. Itu siklus mutlaknya seperti itu dan itu valid. Kalian bisa cari tabel atau datanya, karena beberapa kali sempat kita bahas juga dan kita perlihatkan tabelnya, dan itu pun valid terjadi seperti itu gitu ya. Dan kalau kita lihat bersama, untuk Bitcoin masih berjuang gitu teman-teman agar tidak turun lebih jauh lagi dari level 26.000. Dan altcoin terpantau memang sangat-sangat jelas dikuasai oleh negara api karena berada di posisi merah merona-rona teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat bersama ya, ini terkhususkan teman-teman bagi semua army, oke ya, bagi semua army ya, termasuk army Bryce ya, karena Bryce ini banyak foodnya juga. Jadi biar kita belajar bareng gitu ya. Yang jadi masalah tentang Bryce ya, itu adalah Bryce harganya turun. Oke, Bryce harganya turun. Bang, Bryce ini harganya turun, nggak pernah naik padahal proyeknya banyak. Oke, jadi sebagai parameter acuan kita juga, sebagai parameter pembanding kita juga, kita akan lihat presentasi ini teman-teman. Semoga kita bisa keterbukaan juga ya, bukan terpacu pada Bryce juga. Sebenarnya altcoin juga sama gitu teman-teman. Jadi kita sebagai pemegang atau pemain kripto bisa menjadikan ini sebagai acuan atau parameter kita untuk melakukan perbandingan juga. Oke, langsung saja kita menuju ke pembahasannya teman-teman ya. Nah, tentunya yang pertama kita akan membahas perihal Bryce teman-teman. Bryce ya, ini adalah chart daripada Bryce ya teman-teman ya. Bisa kalian lihat sendirilah presentasi pergerakannya seperti apa ini ya. Ini saya ngambil dari platform Max Global teman-teman, karena bisa dikatakan dari Max sendiri ya, chartnya cukup lengkap teman-teman ya. Yang dimana kalau kita lihat presentasinya teman-teman, nanti kita akan ada perbandingan juga dengan koin-koin lainnya. Oke. Dari harga terendah dia naik nih ya sampai menembus ke sini, dia turun lagi ke sini teman-teman ya, seperti ini pergerakannya setelah menembus di area-area ini ya. Nah, hampir menembus di trendline-nya, dia mengalami penurunan, seharusnya dia naik ke sini ya kan, dan dia turun ke sini gitu teman-teman. Nah, ini pergerakannya seperti ini ya. Ini pergerakannya seperti ini teman-teman, dalam time frame daily ya, bisa kalian lihat sendiri. Kalau kita tarik secara keseluruhan, ini adalah chartnya seperti ini. Nah, yang menjadi pertanyaan dari teman-teman semua adalah harga daripada Bryce nggak pernah naik-naik. Oke, kita acuannya seperti ini. Kita lihat dulu teman-teman dalam time frame weekly ya, biar kita enak gitu ya. Karena sebenarnya ini sudah kita bahas, cuman dari beberapa teman-teman mungkin belum melihat secara detailnya juga nggak apa-apa. Nah, kita acuannya seperti ini teman-teman ya. Kita berbicara acuan ya, dari harga tertinggi ya sampai ditarik dengan harga terendah daripada Bryce. Ini mengalami penurunan sampai harga saat ini loh ya. Sampai di harga ini mengalami penurunan sekitar 91% teman-teman per harga ini. Oke, dari all time high-nya sampai harga ini adalah 91%. Ini penurunan daripada Bryce. Oke. Terus kita perbandingan event ada cuman nggak pernah naik bang. Oke, kita lihat daripada Litecoin atau LTC ya teman-teman, yang habis halving juga. Oke.
Nah, kalau kita cari Litecoin di platformnya Binance aja ya kayaknya teman-teman ya, biar lebih enak gitu. Oke, nah ini adalah Litecoin teman-teman ya. Ini kita ambil dari weekly. Oke, kita ambil weekly teman-teman, dan kita ambil dari all time high-nya sampai harga saat ini. Nah, kita belajar bersama di sini ya. Jadi di sini teman-teman ya, dari all time high-nya sampai harga saat ini ya. Nah, dia mengalami penurunan 83%-an teman-teman, dari harga tertinggi sampai harga saat ini mengalami penurunan 83%-an. Apakah ini menjadi hal wajar? Ya tentu saja wajar teman-teman kalau menurut saya pribadi. Karena apa? Altcoin rata-rata seperti ini. Ingat, harga Litecoin teman-teman kita ambil price-nya dari $411 ya. Kali ini harga Litecoin berapa? Di area $66,96. Loh, habis halving ban kok nggak naik ya kan? Nah, jadi kita nggak bisa nyalahin juga nih ya. Litecoin halving juga teman-teman, kemarin sempat naik lumayan ya. Jadi kondisinya seperti ini, buy be rumor, sell be news ya. Rumor sebelum hari halvingnya Litecoin itu naik lumayan signifikan ya, dari persentase harga $80 kalau nggak salah teman-teman, sampai $100 lebih kan, kenaikan luar biasa waktu menjelang halving. Tapi ketika hari H-nya, sebelum hari H itu udah mulai terkoreksi. Sama halnya kayak Brass ya, sebelum dia announcement akan ada pelistingan 10 exchange ya, itu naik. Ketika mendekati hari H itu turun. Kenapa? Karena buy be rumor, sell be news, kurang lebih seperti itu ya. Nah, untuk jadi bahan acuan kita juga, kita bandingkan juga dengan Shiba teman-teman ya. Kita bandingkan juga dengan Shiba. Oke. Nah, ini adalah harga daripada Shiba Inu teman-teman. Kita lihat ya, dari all time high-nya sampai harga saat ini. Nah, jadi kita bisa belajar bersama sebenarnya di sini. Oh, ternyata semua koin ya. Oh, ternyata seperti ini gitu ya kan. Nah, Shiba dari all time high-nya sampai harga saat ini teman-teman, di harga saat ini ya. Ini saya ngambil malah di harga kepala 85. Kalau kita kasih di area 81 ya lebih dari 90% teman-teman. 91% sampai 92% ini penurunan daripada Shiba dari all time high-nya. Jadi mayoritas hampir semua mengalami downtrend. Nah, ini bisa menjadi acuan parameter kita juga bagi orang-orang yang ngefood Shiba, yang ngefood Brass, yang ngefood aset-aset lainnya kayak PP di food juga ya. Kita bisa ngambil acuan parameter seperti ini sebagai tolak ukur kita. Oh, ternyata altcoin semua mengalami penurunan. Nah, biar lebih simpelnya lagi, kita cari lagi teman-teman ya. Mau diperbandingkan dengan apa? Ethereum ya, kita coba dengan ETH ya teman-teman ya, dengan ETH. Nah, kalian juga bisa kita ngambil dari Coinbase atau Binance ya, dari Binance aja. Oke. Nah, kita lihat teman-teman dari all time high-nya juga ya, kita ngambil parameter dari all time high-nya. Nah, all time high daripada Ethereum ya. Nah, kalau kita ambil parameter dari harga terendahnya dia, penurunan sampai di level 82% teman-teman, di ini dari all time high-nya. Dan ketika kita ambil dari harga saat ini, dia mengalami penurunan 66,15% dari all time high-nya. Berarti seperti yang saya bilang, hampir merata altcoin teman-teman itu mengalami penurunan antara 70% sampai 90%. Oke. Nah, dari data ini apa yang bisa kita ambil kesimpulannya? Oke, ya ini sekedar pengalaman bersama lah ya. Karena gini, saya sebenarnya masa bodoh sih dengan food, masa bodoh sih dengan berita-berita aset-aset yang mungkin saya pegang diserang orang. Kalau saya masa bodoh karena saya nggak ada satupun yang saya dewakan dari semua aset kripto teman-teman, nggak ada. Jadi saya pukul rata semua. Oke, gitu teman-teman. Kalau kita mendewakan satu aset, otomatis ketika aset tersebut mendapat kritik, kita nggak akan terima ya, kita nggak akan terima. Nah, jadi kalau menurut saya pribadi teman-teman ya, acuan saya kenapa saya masih bertahan di Brass, masih bertahan di Shiba, masih bertahan di beberapa aset kayak Cardano ya kan, XRP dan sebagainya. Saya ngambil acuan parameter seperti ini. Kita ambil dari kripto tertinggi Bitcoin. Oke. Kalau kita berbicara Bitcoin teman-teman ya,
Di sini kalau kita ambil dari Binance juga teman-teman ya, kita ambil dari Binance, oke? Di sini kalau kita presentasikan penurunan sama sebenarnya ya dari ATH-nya teman-teman sampai harga dia terendahnya itu penurunan 77% teman-teman, dan kali ini dari all time high-nya sampai harga ini sekitar 62%. Jadi mayoritas semua mengalami penurunan, valid dong, valid. Nah, ini bisa menjadi pembelajaran kita bersama. Oh, ternyata bukan hanya aset-aset yang kita pegang aja yang turun ya, ternyata sekelas Litecoin yang baru halving aja bisa dikatakan itu event gitu ya, bisa dikatakan itu nggak sehari-hari terjadi, itu pun sama ya ketika hari H mengalami penurunan gitu teman-teman. Terus Shiba Inu ya, Shiba Inu pun sama ketika dia mengalami launching daripada Shibarium, buy be rumor sell be news, itu sudah menjadi hukum alam. Ketika rumor tersebut tertera, wah nanti tanggal 16 nih di Toronto akan launching. Sebelum tanggal itu teman-teman, jauh-jauh hari ya, itu harganya sudah mulai up. Mendekati hari H turun, apalagi didorong dengan kegagalan peluncuran Shibarium waktu itu dan sempat di stop, dan kali ini sudah mainnet lagi. Itu turun, wajar ya kan? Karena apa? Ya memang altcoin juga turun teman-teman. Nah, Bryce sama aja ketika dia mengumumkan untuk pelistingan di 10 bursa exchange teman-teman, itu harganya naik teman-teman, itu harganya naik lumayan ya, kenaikannya lumayan, tapi mendekati hari H turun. Kenapa? Karena buy be rumor sell be news. Maka dari itu saya sering ingatkan, ketika ada kenaikan presentasi harga dan kalian udah dapat profit, alangkah baiknya taking profit dulu. Kenapa? Setiap ada kenaikan, hantu penurunan selalu ada. Maka dari itu jangan tamak. Kuncinya itu teman-teman. Oke, mungkin dengan ini sedikit informasi teman-teman biar kita wawasan kita terbuka bersama. Salam cuan.